Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Tasriful Izzi. Ini adalah daras ke-15 insyaallah. Masuk ke macam-macam fi'il berdasarkan jenis huruf ya. Sahih atau mu'tal ya. Atau dari sisi yang lain-lainnya ya. Ya. Kata beliau rahimahullah, faslun fil mudha'af ya. Fasal yang membahas tentang fi'il mudha'af ya. Wa yuqalu lahul asammu ya. Dibilang juga nama lainnya al-asam ya. Al-asam itu secara bahasa yang kurang dengar ya. Bisyiddatihi, karena dia ditekan ketika diucapkan ya. Ada huruf yang ditekan. Wa huwa minas sulasiyil mujarrad. Al-mudha'af maksudnya kalau sulasi mujarrad modelnya adalah juga wal mazid fihi, sulasi mazid yang asalnya sulasi juga. Ma kana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin ya. Huruf kedua dan ketiga yang sejajar dengan ain dan lam itu satu jenis, yaitu hurufnya sama persis. Ka radda ya. Ra kemudian dal dua. Ini sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid tinggal masukkan ke wazan-wazan ya. A'adda ya, wa a'adda. Ini sulasi mazid dari kata adda ya. Masuk wazan af'ala jadinya a'adada ya. Kemudian didawam jadinya a'adda. Fa inna aslahuma, asal dari keduanya radda dan a'adda adalah radada ya. Fa'ala wa a'dada af'ala. Fa uskinatid dalul ula ya. Dal yang pertama dari keduanya disukun. Wa udghimat fil as-saniyah, kemudian didawam ke fiil yang dal yang kedua. Ya. Ini pada sulasi mujarrad dan mazid ya. Huruf kembarnya adalah yang ain dan lam ya. Wa minar rubai, adapun dari rubai dalam istilah sharaf ya, yang hurufnya semua asli empat-empatnya ya. Adapun dalam istilah nahwu, istilah umum pokoknya yang hurufnya 4 ya, tanpa melihat asli atau tidak ya. Sedangkan kita bicara ilmu sharaf, sehingga istilah ini istilah sharaf, yaitu rubai yang hurufnya 4 huruf asli ya pada fi'il madhi. Berarti seperti ahsana yang juga 4 huruf itu enggak masuk ya. Maka nafa'uhu wa lamuhul ula min jinsin wahid. Rubai adalah yang mudha'af yang huruf fa dan lam pertama itu sama hurufnya. Kan wazannya di lamnya 2 ya, makanya dibilang lam pertama. Wazannya kan fa la ya, lamnya terulang 2 kali. Nah, yang sama itu huruf yang sejajar dengan fa, dan yang sejajar dengan lam pertama itu 1 huruf ya, sama hurufnya. Wa kadzalika ainuhu wa lamuhu tsaniyah. Ainnya sama hurufnya dengan huruf yang sejajar dengan lam kedua ya, min jinsin wahid. Wa yuqalu lahu al-mutabaq aydan. Nama lain dari rubai
mudha'af adalah rubai mutabaq, ya. Kalau sulasi tadi disebut asam, ya, karena bertasydid, ya. Ya. Kalau rubai yang mudha'af nama lainnya mutabaq, ya. Mutabaq itu yang cocok, yang serasi, yaitu fa dengan lam pertama, ain dengan lam kedua, serasi, ya. Kalau kita lihat hakikatnya hurufnya cuma 2 jenis, ya. Kemudian diulangi, ya. Nahu zalzalah, ya. Zai dan lam, ya. Diulangi 2 kali, zalzalah, ya. Zai fa fiil, ya, sama dengan lam pertama, ya. Kemudian lam yang setelah zai itu ain fiilnya lam sama dengan lam fiil yang kedua, ya. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Zalzala menggerakkan, ya. Dia fiil mutaaddi, bisa memasukkan maf'ul. Nah, di sini kan kita masuk dalam pembahasan fiil-fiil mu'tal, ya. Ya. Tapi dibahas juga mudha'af yang kita lihat. Ya, mudha'af itu tidak dipersyaratkan harus ada huruf illahnya, ya. Syaratnya ada huruf kembar, ya. Sementara huruf kembar ini belum tentu huruf illah, ya. Kenapa dia dimasukkan dalam pembahasan mu'tal? Padahal tidak mesti mu'tal. Kata beliau, wa innama ulhiqal mudha'afu bil mu'tallat. Ya, kenapa mudha'af itu dibarengkan dengan mu'tallat, dikelompokkan dengan mu'tallat, dengan fiil-fiil yang mu'tal? Lianna harfat tad'if yalhaquhul ibdal. Karena ada kesamaan dari sisi huruf yang ditad'if tadi, yang ditasydid, itu kadang dia diibdal, ya. Diganti, sebagaimana huruf illah kadang diganti, alif jadi wawu, wawu jadi alif, ya. Misal. Ternyata huruf yang mudha'af juga kadang dirubah, ya. Dari sisi ini sama, itu sama-sama terjadi padanya perubahan huruf, ya. Makanya digabungkan, ya, dalam satu pembahasan, walaupun aslinya dia itu bukan fiil mu'tal, ya. Contoh fiil mudha'af yang ada terjadi ibdal adalah qaulihim amlaitu, ya. Setelah lam ya, amlai, ya. Amlaitu bima'na amlaltu, ya. Yaitu imla, ya. Aslinya imlal, ya. Bukan imlaun, tapi imlalun, itu aslinya, ya. Cuma yang lebih masyhur justru yang terjadi i'lal padanya, terjadi ibdal, ya. Ya. Amlaltu alkitab, aku mengimlakan kitab, bisa. Amlaitu juga bisa, mengimlakan, itu menukilkan, kemudian yang lain nulis, ya. Juga selain terjadi perubahan huruf, itu ibdal, pada mudha'af juga terjadi al-hadzfu, ya. Ada penghapusan huruf, sebagaimana pada huruf illah, ya. Huruf mudha'af terjadi juga penghapusan. Dari sisi ini sama jadinya. Ya qaulihim mastu atau mistu, wa dhaltu atau dhiltu, ya. Bi fathil fa'i wa kasriha fihima, ya. Fa fiilnya yaitu mim pada mastu dan mistu bisa di fathah, bisa di kasrah. Fa fiil pada dhaltu yaitu dha bisa di fathah, bisa di kasrah, ya. Ya. Wa ahastu, ya. Ahastu aslinya, ya, mastu itu masistu, ya, atau mistu, ya. Mastu al-maktab, ya, aku mengusap, ya, menyentuh, ya. Massa
yamassu, ya. Aku menyentuh, ya, mengusap. Wadzaltu, ya, aslinya itu atau ziltu kasrah, aslinya zaliltu, ya, pada siang hari, ya. Zaliltu ja'ian, pada siang hari aku lapar, ya. Bisa kita bilang menghapus satu huruf lam yang kembar itu, kita bilang zaltu atau zaliltu. Contoh dalam Al-Qur'an fadzaltum, ya. Tafakkahun, ya. Aslinya fadzaliltum, ya. Ada dua lam, dihapus ini. Wa ahsastu, ya, ahastu, aku merasa, ya, baik mendengar atau melihat sedikit, ya, aku merasakan. Ahastu aslinya sinnya dua, ahsastu, ya, dihapus. Ini maksud beliau mudha'af itu dikelompokkan pembahasannya dengan mu'tal, padahal dia bukan mu'tal. Dari sisi ini ada kesamaan dari sisi terjadi ibdal, perubahan huruf, atau al-hadaf, penghapusan huruf. Kemudian beliau sebutkan contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal mudha'afu yalhaquhul idgham. Fi'il mudha'af, yaitu yang ada dua huruf yang sama, ya, dia terjadi padanya idgham. Ya, idgham secara bahasa itu adalah idkhal, ya, memasukkan. Jadi beda dengan idgham yang ada dalam ilmu tajwid, ya. Idgham dalam ilmu tajwid beda, ya. Idgham ditajwidkan idgham bi gunnah, ya, khusus hurufnya, ya. Yarmuluna, ya, khusus nun sukun atau tanwin ketemu huruf ya, ra, mim, lam, wawun, nun, ya, bukan huruf-huruf yang lain, ya. Dan lebih terkait ke suara, ya. Kalau idgham dalam ilmu sharaf itu umum, ya. Pokoknya huruf kembar, ya, atau huruf yang berdekatan makhrajnya atau sifatnya di idgham, ya. Itulah namanya idgham dalam ilmu tajwid dan qiraah. Ini secara bahasa idgham memasukkan, ya. Secara istilah sharaf, wa huwa antuskinal awwal wa tudrijahu fis tsani. Ya, caranya dua huruf kembar itu yang pertama engkau sukun, ya. Seperti tadi rodada, ya. Dal yang pertama disukun. Rodada, ya. Marora, ya. Disukun yang pertamanya, ya. Yang pertama dari huruf kembar itu, misalnya rodada, ya, dal yang pertama. Kemudian tudrijahu, engkau masukkan, ya. Adroja yudriju, memasukkan, ya, ke huruf yang kedua, yaitu digabung, ya. Ya, caranya gimana? Ya, di tasydid, ya, di tasydid. Wa yusammal harful awwal mudghaman. Huruf pertama dalam proses ini disebut mudgham, yang dimasukkan, ya. Wasani mudghaman fihi. Sedangkan huruf kedua disebut mudgham fihi, yang dimasukkan kepadanya, ya. Seperti tadi rodada, dal yang pertama yang kamu sukun itu huruf mudgham yang mau digabung. Kemudian dal yang kedua yang fathah disebut mudgham fihi. Rodada disukun jadi rodada, ya. Kemudian baru ditasydid radda, ya. Ditulis juga dalnya satu, ya. Dalam tulisan juga digabung karena dalnya cuma satu, ya. Tapi dalam ucapan tetap ada, ya, radda, ya. Ya, sisi penggabungannya karena
huruf pertama dihilangkan harokatnya, ya, kemudian dijadikan satu dengan huruf berikutnya dengan cara ditasydid, ya. Kemudian proses penggabungan ketika ketemu dua huruf yang sama atau berdekatan makhrajnya ini, yaitu jika ada dua huruf yang sama ketemu, itu dari sisi idgham itu ada 3 hukum, jadinya 3 ketentuan. Kalau ketemu dua huruf kembar itu ada yang harus, ya, dari sisi ilmu sharaf disebut wajib secara sharaf, ya. Ada yang tidak harus, ya, jaiz, ya. Ada yang tidak boleh, ya. Ini akan dibahas berikutnya, ya. Kalau ketemu dua huruf kembar, apakah selalu harus digabung, ya. Kalau harus, bagaimana model yang harus, ya. Kata beliau rahimahullah, wal idghamu wajibun. Idgham itu harus fi nahwi madda yamuddu wa a'adda yu'iddu, ya, wa atadda ya'taddu, ya. Wan qadda yanqaddu waswadda yaswaddu waswadda yaswaddu wasta'adda yasta'iddu wa tuma'anna yatma'innu wa tamadda yatamaddu, ya. Ini contoh-contoh idgham jaiz, ya. Kapan idgham jaiz? Ya seperti contoh itu, ya. Ya. Seperti contoh. Maksudnya ketemu dua huruf kembar, dua-duanya berharokat, ya. Madada, jadinya madda, ya. Yamdudu, jadinya yamuddu. Prosesnya tadi disukun yang pertama dulu, ya. A'adda aslinya a'adada, ya. Yu'iddu aslinya yu'didu. Ya'tadda aslinya ya'tadada. Ya'taddu aslinya ya'tadidu, ya. Inqadda aslinya inqadada, yanqaddu yanqadidu. Iswadda iswadada, ya. Yaswaddu yaswadidu, ya. Yasta'ilu. Waswadda, ya, if'al aslinya iswadada, ya. Yaswaddu aslinya yaswadadu, ya. Wasta'adda, ya, aslinya ista'dada, ya. Kemudian ain yang sukun itu ista, ya, sukun kan, itu dikasih harokat dal. Dal kan kaidah idgham, huruf yang pertama harokatnya dihapus, ya. Bisa dihapus sama sekali, bisa dihapus dari situ kemudian dipindah, ya. Dihapus dari situ kemudian ditaruh di ain, ya. Ista'dada jadinya ista'adda, ya. Yasta'didu sama, harokat dal kasroh dipindah ke ain, yasta'iddu, ya. Itma'anna itma'nana, ya. Yatma'innu yatma'ninu, ya. Hamzahnya sukun, yatma', ya. Kemudian dikasih harokat nun, yaitu kasroh, yatma'innu. Tamadda tamadada, ya. Yatamaddu yatamadadu, ya. Semuanya idgham wajib, yaitu kalau dua-duanya berharokat atau huruf pertama itu sudah sukun, ya, juga wajib. Seperti pada masdar.
Madda yamuddu maddan. Ya, aslinya kan dalnya 2, yang pertama sukun. Langsung digabung. Ya. Ini sudah kita lewati dalam at-tasrif, al-bina wal asas. Ya. Ya, pembagian idgham menjadi 3 itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada majelis ini. Masih ada sisa pembahasan idgham, kita baca pada majelis berikutnya. Barakallahu fikum wa waffaqakumullah. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.